Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Yatonazun Esos MM selaku dosen mata kuliah praktek ibadah dan teman-teman kelas PAI 2A yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya Latifah Adawiyah sebagai moderator presentasi kelompok 5. Topik yang akan kami bahas yaitu tentang masjid. Presentasi kelompok kami membagi 5 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pahala mendirikan masjid. Yang kedua, doa ketika berangkat ke masjid, doa masuk dan keluar dari masjid. Yang ketiga, hukum membaca Al-Quran dengan suara keras di masjid. Yang keempat, makruh mencari benda yang hilang, jual beli dan bersyair di masjid. Dan yang kelima, makan, minum, dan tiduran di masjid. Setelah itu di akhir nanti akan ada kesimpulan. Langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Faisal Fahrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan bab kelima, yaitu tentang masjid. Dan saya akan membacakan yang pertama, yaitu pahala mendirikan masjid. Diterima dari Utsman bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan yabtagi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, siapa saja yang membangun masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan membangunnya sebuah rumah dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini menerangkan bahwa apabila kita meniatkan membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun bagiannya sebuah rumah di dalam surganya Allah nanti. Dan dengan niatan karena Allah itu, Allah akan memberikan suatu keindahan atau kebahagiaan nanti di surganya Allah. Dan di dalam hadis yang kedua ini, yaitu man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Yang artinya, siapa saja yang membangun masjid karena Allah, walaupun sebesar sarang yang dibuatnya untuk tempat bertelur, maka Allah akan membangun bagiannya sebuah rumah di dalam surga. Walaupun kita hanya menyumbang 1 sak semen ataupun 100 butir batu, jika kita diniatkan karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan bagian untuk kita sebuah rumah dalam surganya Allah. Mungkin itu penjelasan dari pahala mendirikan masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailis Mawati dari kelompok 5. Doa ketika berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basyari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa khalfi nura wa fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi basyari nura. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah, berilah aku penyuluh cahaya dalam hatiku. Curahkanlah cahaya dalam pandanganku. Curahkanlah cahaya dalam pendengaranku. Curahkanlah cahaya di sisi kananku. Curahkanlah cahaya di belakangku. Curahkanlah cahaya dalam saraf-sarafku. Curahkanlah cahaya dalam dagingku. Curahkanlah cahaya dalam darahku. Curahkanlah cahaya dalam rambutku dan curahkanlah cahaya dalam kulitku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Doa masuk masjid. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Doa keluar masjid. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu kemurahan-Mu. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki adab di masjid. Yang pertama, hukum membaca Al-Quran dengan suara keras di masjid. Hukum membaca Al-Quran dengan suara keras di masjid hingga mengganggu orang-orang yang sedang sholat dan bertafakur, maka hukumnya tidak boleh. Dikarenakan hal ini bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat dan orang-orang yang sedang bertafakur di masjid. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di masjid, kemudian mendengar orang-orang mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Maka beliau membuka tabir yang menutupinya dan bersabda, "Ingatlah bahwasanya kamu semua sedang bermunajat dengan Tuhan. Karena itu janganlah kalian mengganggu dan menyakiti satu sama lain, dan janganlah satu sama lain mengeraskan suaranya melebihi yang lain dalam membaca Al-Quran." Dan sunnahnya adalah membaca Al-Quran dengan suara yang tidak mengganggu orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Zuningsi. Di sini saya akan menjelaskan hukum makruh mencari benda yang hilang, jual beli dan bersair di masjid. Jadi hukum transaksi jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun ketika transaksi jual beli itu diadakan di dalam masjid, maka hukumnya itu makruh. Kenapa? Karena secara tegas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pernyataan. Bila kamu melihat orang bertransaksi di dalam masjid, doakanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tak menguntungkan perdaganganmu. Ini terangkum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang muslim berjual beli di dalam masjid. Amiruddin dalam bukunya Bedah Masalah Kontemporer mengatakan, bila di luar masjid, misalnya di halaman masjid, kegiatan itu tidak dilarang. Ia menambahkan, merujuk pada keterangan dalam hadis ada dua hal yang tidak diizinkan dilangsungkan di dalam masjid, yaitu bertransaksi atau jual beli di dalam masjid. Karena masjid itu untuk sarana ibadah umat Islam. Di masjid umat Islam bersujud, memanjatkan doa dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum untuk bersyair di dalam masjid itu juga hukumnya makruh. Apabila bersyairnya melantunkan syair adalah apabila berisi ejekan terhadap muslim, pujian bagi orang zalim, serta perkataan yang kotor. Sebaliknya, syair yang mengandung hikmah, pujian terhadap Islam dan anjuran berbuat baik, silakan saja. Abu Hurairah menuturkan pengalamannya. Umar jelas dia menghampiri Hasan yang sedang bersyair di dalam masjid. Umar memperhatikan Hasan pun berkata, dulu ia pernah bersyair di tempat itu. Maksudnya, masjid dihadiri
oleh orang yang lebih baik dari Umar, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, dimakruhkan di dalam masjid mencari benda hilang, jual beli, dan bersyair. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli di masjid dan melarang melantunkan nasyid berupa syair dan melarang mengumumkan barang yang hilang dan melarang mengadakan halaqah sebelum sholat Jumat. Oke, terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makan, minum, dan tiduran di dalam masjid, diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagai berikut. Kunna fi jamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nanamu fi masjidi naqilu fihi wa nahnu syababun. Pada masa Rasulullah SAW, kami tiduran sebentar di masjid, sedangkan waktu itu kami adalah pemuda. Jadi, makan, minum, dan tiduran di dalam masjid hukumnya mubah, boleh, asal dapat menjaga kebersihan. Akan tetapi, kalau pengurus atau pemilik masjid itu melarang tidur di dalamnya, mungkin agar terjaga keindahan dan kebersihannya, tentu tidak boleh tidur di masjid tersebut. Sebab bila ia tidur di dalam masjid itu, berarti ia telah menggunakan milik atau fasilitas orang lain tanpa seizin pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan tentang bab masjid. Masjid secara etimologi, makna kata masjid yang terurai dalam Al-Quran adalah tempat sujud, dan secara terminologi masjid adalah tempat beribadah, terutama sholat 5 waktu secara berjamaah, yang memasukinya dinilai sebagai iktikaf dan berpahala besar. Poin yang pertama, pahala membangun masjid. Dari fungsi masjid ini dapat dimengerti bahwa orang yang membangun masjid memperoleh pahala. Nabi SAW bersabda, barang siapa membangun masjid karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu ini sebuah pahala yang besarnya tidak terkira. Persoalannya adalah, apakah harus satu masjid secara utuh? Tentu tidak harus utuh satu masjid. Nabi SAW menginformasikan, barang siapa membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini membuktikan bahwa Nabi SAW peka terhadap kondisi umatnya yang tidak selalu kaya dan ada juga yang berkecukupan. Poin yang kedua, doa masuk dan keluar masjid. Adab masuk masjid. 1. Membaca doa ketika keluar rumah. 2. Membaca doa menuju ke masjid. 3. Berjalanlah ke masjid tanpa tergesa-gesa. 4. Pastikan ketika berangkat ke masjid sudah dalam keadaan suci. Yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan, bersih, dan suci. Yang keenam, perbanyaklah zikir dan bersolawat. Yang ketujuh, sampai di masjid, lepaskan alas kaki yang dimulai dari kiri terlebih dahulu. Yang kedelapan, masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Yang kesembilan, membaca doa masuk masjid, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Yang ke-10, mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Adab keluar masjid. 1. Keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Kedua, membaca doa keluar masjid. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Poin yang ketiga, hukum membaca Al-Quran dengan suara keras di masjid. Membaca Al-Quran di masjid adalah perbuatan yang baik dan juga bagus. Membaca Al-Quran dengan suara keras di masjid dikala orang-orang sedang sholat dan bertafakur, hukumnya menjadi tidak boleh. Karena hal ini dianggap mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang bertafakur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjidi fasami'ahum yajharuna bil qira'ah fakasafa sitra wa qala ala inna kullakum munaji rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid, kemudian mendengar orang-orang mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Maka beliau membuka tabir yang menutupinya dan bersabda, ingatlah bahwasannya kamu semua sedang bermunajat dengan Allah. Karena itu janganlah kalian mengganggu dan menyakiti satu sama lain. Dan janganlah satu sama lain mengeraskan suaranya melebihi yang lain dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Baihaqi, dan Hakim. Poin yang keempat, makruh mencari benda yang hilang, jual beli, dan bersyair di masjid. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Naha Rasulullah SAW anisyira'i wal bai'i fil masjidi wa antun sada fihil as'aru wa antun sada fihid dolah wa naha anit tahalluki qabla salati yaumal jum'ah. Rasulullah SAW melarang jual beli dalam masjid, melarang mengucapkan syair dan mencari barang hilang, dilarang juga berkerumun di masjid sebelum sholat Jumat. Hadis riwayat Imam 5 serta disahkan oleh Tirmizi. Dari keterangan hadis tersebut, maka dapat kita pahami bahwasannya kita tidak boleh melakukan jual beli di masjid dan tidak pula diperbolehkan bernyanyi-nyanyi dan sejenisnya di masjid. Begitu juga tidak diperbolehkan mengadakan percakapan secara bergerombolan di masjid sebelum sholat Jumat. Poin yang kelima, makan, minum, dan tidur di masjid. Hukum makan dan tidur di masjid, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan makruh. Tetapi apabila seorang musafir dan orang-orang yang beriktikaf di masjid, maka diperbolehkan melakukannya dengan syarat: 1. Tidak mengotori masjid. Yang kedua, tidak boleh memakan makanan yang beraroma tidak sedap. Dan yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Alhamdulillah telah selesai presentasi dari kelompok 5 mengenai masjid. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala walatan zurman kola. Lihatlah apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.